Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini aku bakalan bikin tutorial Alig Motion pakai lagu Attuna to Fully. Buat durasinya kalian bisa cek di description box. Nah langsung aja di sini di detik 0200 sampai detik 0606 aku tambahin teks. Kami tidak akan menggadaikan Baitul Maqdis. Dan di sini aku ke move and transform. Aku pilih yang ketiga. Tambahin keyframe di awal sama di detik 0326, terus ke keyframe yang awal. Di sini aku zoom, terus aku tambahin circular yang out. Habis itu di detik 0315 aku pilih yang spin yang kedua, aku tambahin keyframe di detik 315 itu, terus sama di akhir. Dan yang akhir di sini aku atur jadi minus 90 dan aku tambahin circular yang in. Habis itu di teks yang kedua di sini aku ke move and transform, aku pilih yang kedua. Maaf ya kalau misalkan berisik atau gimana. Nah di awal aku tambahin keyframe sama di detik 0801. Terus aku ke keyframe yang awal. Di sini aku atur rotasinya jadi minus 90 dan aku tambahin circular yang out. Habis itu di sini aku pilih yang ketiga di detik 0724 sama di akhir aku tambahin keyframe. Nah terus di sini aku kecilin dan aku tambahin circular yang in. Kalau misalkan videonya kecepatan, kalian bisa atur kecepatannya. Nah di teks yang ketiga yang terakhir di sini aku ke move and transform. Aku pilih yang ketiga, aku tambahin keyframe di awal sama di detik 10.00 dan aku ke keyframe yang awal. Di keyframe yang awal ini aku zoom dan aku tambahin circular yang out. Setelah itu aku tambahin keyframe lagi di detik 10.08 dan di sini aku zoom lagi sedikit dan aku tambahin circular yang out. Aku tambahin keyframe, terus di sini aku kecilin dan aku tambahin circular yang in. Habis itu di foto yang pertama di sini aku ke move and transform, pilih yang ketiga, aku tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini aku zoom dan aku tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah di sini kita tambahin efek ubin ada di distorsi or warp dan aku tambahin lagi efek ada di distorsi or warp yaitu efek ubin putar atau tile rotate. Nah, ukurannya ini aku pakai 2,5. Terus rotasinya ini aku nolin dan aku tambahin keyframe di awal sama di akhir. Yang akhir di sini aku atur jadi 90 derajat. Dan aku tambahin circular yang in. Habis itu kalau misalkan udah di sini kita duplikat fotonya. Dan setelah aku duplikat, aku pilih foto yang bagian bawah. Nah, di sini aku ke efek ubin putar, rotasinya itu keyframe-nya itu aku hapus. Nah, terus rotasinya ini aku atur dulu jadi 360 derajat. Nah, kalau misalkan udah tambahin keyframe di awal sama di akhir. Nah, terus yang akhir di sini kita atur jadi 270 derajat dan kita tambahin circular yang in. Habis itu di sini kita ke foto yang atasnya. Nah, di sini kita tambahin efek lagi. Ada di prosedural yaitu efek papandam. Kita klik aja. Terus di sini ukurannya aku pakai 2,5. Dan kita scroll ke bawah, punch out-nya itu kita nyalain. Lanjut di foto yang kedua, di sini kita tambahin efek ubin lagi dan kita mirrorin, terus tambahin efek ubin putar. Nah, ukurannya kita pakai 2,5. Dan di sini rotasinya kita atur jadi 360 derajat. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi 270 derajat. Dan kita tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah di sini kita duplikat lagi fotonya dan kita pilih foto yang bawah. Terus di sini kita ke efek ubin putarnya dan di rotasinya itu kita hapus dulu keyframe-nya. Terus rotasinya ini kita ubah dulu jadi 0,0, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi 90 derajat dan kita tambahin circular yang out. Nah, kalau misalkan udah di sini kita ke foto yang atasnya, terus tambahin efek papandam atau checker. Ukurannya kita pakai 2,5.
dan punch outnya itu kita nyalain. Nah kalau misalkan udah di detik 11.22 aku tambahin shape yang kotak, terus aku klik titik 3 yang ada di atas itu dan aku pilih yang stretch to screen. Nah kalau misalkan udah shape-nya itu aku cut di detik 12.24. Shape-nya ini aku pencet lama, terus sama foto yang kedua dua-duanya aku klik dan aku buat masking group. Pakainya yang tengah itu. Kalau misalkan udah, di sini aku tambahin efek ubin dan aku mirrorin. Setelah itu tambahin efek lagi ada di distorsi or warp, yaitu efek remas atau efek squeeze. Nah kekuatannya ini di sini kita tambahin keyframe. Nah, terus di awal sama di akhir yang ini kita atur jadi -2 dan kita tambahin circular yang in. Lanjut di foto yang berikutnya, di sini aku tambahin efek ubin dan aku mirrorin. Setelah itu aku tambahin efek remas, squeeze, tambahin 2 keyframe. Terus yang awal di sini aku atur jadi +2,00 dan aku tambahin circular yang out. Jadi foto yang ketiga sama yang keempat di sini aku mau tambahin overlay dulu. Buat kalian yang mau overlaynya, kalian bisa cek link di description box. Nah jadi overlaynya itu kayak gini. Lanjut di foto overlay yang di foto yang ketiga. Gimana sih? Pokoknya gitu ya. Nah di sini kita tambahin efek di distorsi or warp, tambahin efek peta pemindahan. Nah tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini kita atur sekitaran 500 dan tambahin circular yang in. Terus di sini dari tengahnya atau from centernya aku aktifin. Lanjut di overlay yang selanjutnya kita tambahin efek yang sama lagi, yaitu efek peta pemindahan. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi -500, samain kayak tadi ya guys. Terus kita tambahin circular yang out. Dari tengahnya kita aktifin. Nah di sini sama foto yang selanjutnya aku mau tambahin overlay lagi. Jadi overlaynya itu kayak gini. Nah langsung aja di sini kita tambahin efek di distorsi or warp, yaitu efek peta pemindahan kutub. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini kita atur jadi sekitaran 100 gitu. Tambahin circular yang in. Dari tengahnya kita aktifin. Lanjut di sini kita tambahin efek yang sama peta pemindahan kutub. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal sini kita atur jadi -100-an, samain kayak tadi. Tambahin circular yang out. Terus dari tengahnya kita aktifin. Sebentar. Jadi di foto yang kelima sama yang keenam aku tambahin overlay lagi. Kalau misalkan nggak punya, kalian bisa cek link di description box. Terus aku tambahin efek peta pemindahan. Aku pilih offset yang Y. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir ini di sini aku atur sekitaran 500. Terus aku tambahin circular yang in dan dari tengahnya itu aku aktifin. Lanjut di foto overlay yang keenam itu tambahin efek peta pemindahan juga, pilih offset yang Y, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini aku atur jadi -500-an. Harusnya samain kayak tadi ya guys. Cuma aku ini supaya durasi videonya itu gak terlalu panjang. Nah kalau misalkan udah di fotonya ini aku transform, terus aku pilih yang spin. Dan di sini aku atur rotasinya jadi -90 dan aku tambahin circular yang in. Habis itu aku tambahin efek ubin. Kalau misalkan udah di detik 16.08 aku tambahin shape yang kotak. Terus di sini aku gedein gitu. Dan shape-nya itu aku cut di detik 17.13. Shape-nya aku pencet lama-lama. Terus sama fotonya ini loh, foto yang keenam kalau gak salah aku klik. Terus aku buat masking group. Nah terus masking groupnya ini kita kebawahin, ke bawah overlaynya. Nah terus di masking groupnya yang ini di sini kita ke move and transform. Terus tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang ini di sini kita geser ke kiri. Dan di sini kita tambahin circular yang in. Habis itu kita tambahin efek ubin, tapi gak usah dimirrorin. Lanjut di foto yang berikutnya di sini kita ke move and transform, pilih yang spin yang kedua, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi +90 dan kita tambahin circular yang out.
Nah, di sini kita tambahin efek ubin atau tiles, terus kita mirrorin. Di detik 17:14 aku tambahin shape yang kotak lagi. Dan di sini aku zoom lagi. Shape-nya itu aku cut di detik 18:18. Terus shape-nya aku klik sama fotonya. Dan masking group. Setelah itu di masking group ini di sini aku ke move and transform, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini aku geser ke kiri. Terus aku tambahin circular yang out. Dan aku tambahin efek ubin, tapi gak aku mirrorin. Nah, jadi di sini aku tambahin overlay yang sama kayak yang tadi di foto yang ke 7 sama ke foto yang 8 ya kalau gak salah. Nah, terus di sini aku tambahin efek peta pemindahan, offsetnya yang X, terus aku tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini aku atur jadi 500-an dan aku tambahin circular yang in. Habis itu dari tengahnya aku aktifin dan di sini aku tambahin efek tambahan, efek swirl maksudnya. Nah, atau pusaran. Maafin nge-lag. Nah, di efek swirl atau pusarannya ini di sini kekuatannya aku nolin dulu. Terus aku tambahin keyframe di awal sama di akhir. Dan yang akhir di sini aku atur jadi 0,100 dan aku tambahin circular yang in. Habis itu radiusnya aku pakai 0,40. Lanjut di overlay yang selanjutnya. Di sini kita tambahin juga efek yang sama yaitu efek peta pemindahan, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi minus 500-an dan kita tambahin circular yang out. Habis itu dari tengahnya atau from centernya aktifin dan tambahin efek besaran lagi. Kekuatannya ini kita nolin dulu 0,000, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi sekitaran minus 100 dan kita tambahin circular yang out. Setelah itu radiusnya kita atur samain kayak tadi 0,40 dan di fotonya ini di sini kita tambahin efek ubin dan kita mirrorin. Setelah itu di sini kita tambahin efek lagi di distorsi or warp. Di sini aku mau pakai efek riak bundar atau circular ripple. Nah, kalau misalkan udah frekuensinya ini aku jadiin 1. Aku skip ya. Jadi frekuensinya itu 1,00 dan kekuatannya di sini kita nolin lagi. Kalau misalkan udah radiusnya di sini kita fullin dan feedernya juga kita fullin. Nah, di sini kita salin efek, terus paste efek di foto yang selanjutnya. Terus di sini kita ke foto yang sebelumnya lagi, terus ke efek riak bundar, kekuatan, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini kita atur jadi 450-an. Sekali lagi maaf kalau misalkan berisik. Nah, di sini kita tambahin circular yang in. Habis itu kita ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini agak kita kecilin dan tambahin circular yang in. Ke foto selanjutnya, terus sini kita ke efek riak bundarnya, kita ke kekuatan, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus kekuatan di keyframe yang awal ini di sini kita atur jadi 450 dan kita tambahin circular yang out. Habis itu di sini kita ke efek ubin atau tiles dipotong. Di sini kita tambahin frame di awal sama di akhir. Terus yang awal di sini kita atur jadi sekitaran 2000 dan kita tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah di sini kita ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang awal ini di sini agak kita zoom dan kita tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah fotonya itu kita duplikat aja. Kita pilih foto yang atas. Di sini kita ke move and transform, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini kita geser ke kanan. Terus kita tambahin circular yang in. Nah, kalau misalkan udah di sini kita ke foto yang bawahnya. Kita ke move and transform lagi, masih di yang atas, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Terus yang akhir di sini kita ke bawahin dan kita tambahin circular yang in.
Di foto yang atas ini, di sini kita tambahin efek. Di Matte Mask Key, tambahin efek usap atau wipe. Feedernya aku pakai 0,2. Terus akhirnya aku pakai 50,0. Dan awalnya juga aku pakai minus 50. Terus di sini aku ke sudut. Sudutnya ini di sini aku atur jadi 90 derajat. Jadinya kan kayak gini. Nah, lanjut di foto yang berikutnya, di sini kita tambahin efek ubin lagi dan kita mirrorin. Kita duplikat dulu fotonya, terus kita pilih foto yang atas. Di sini kita ke move and transform, tambahin keyframe di awal sama di akhir, terus yang awal di sini kita geser ke kiri dan kita tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah di foto yang bawahnya kita klik terus ke move and transform, tambahin keyframe di awal sama di akhir, terus yang akhir yang awal maksudnya maaf. Di sini kita geser ke atas dan kita tambahin circular yang out. Terus kita ke foto yang sebelumnya yang bagian atas. Kita cari efek usap, terus kita klik titik 3 dan salin efek. Ke foto yang tadi, terus yang paling atas. Di sini kita tempel efek. Nah, kalau misalkan udah di detik 20.29 aku tambahin shape yang kotak lagi. Terus kalau misalkan udah aku klik titik 3 itu dan aku pilih stretch to screen. Dan sini aku zoom lagi sedikit. Setelah itu shape-nya itu aku cut di detik 22.03. Shape-nya aku klik sama foto-fotonya itu. Dan aku buat masking group. Kalau misalkan udah di sini aku tambahin efek ubin dan aku mirrorin. Setelah itu di sini aku ke distorsi or warp dan aku tambahin efek ubin putar atau tile rotate lagi. Nah, di efek ubin putarnya ini rotasinya aku nolin dulu, terus di sini aku ke ukurannya aku pakai 2,5. Nah, kalau misalkan udah di sini kita ke rotasi, tambahin keyframe di awal sama di akhir, terus yang akhir di sini kita atur jadi 90 derajat dan kita tambahin circular in. Kalau misalkan udah kita scroll ke bawah sampai nemu sudut. Di sudut kita tambahin 2 keyframe di awal sama di akhir, terus yang akhir di sini kita atur jadi 90 derajat dan kita tambahin circular yang in. Lanjut di foto yang terakhir, di sini kita tambahin efek ubin juga dan aku mirrorin. Tambahin efek ubin putar lagi, rotasinya kita atur jadi 360 derajat. Tambahin keyframe di awal sama di akhir, terus yang awal di sini kita atur jadi 270 derajat. Dan tambahin circular yang out. Ukurannya samain juga jadi 2,5. Kalau misalkan udah di sudut, di sini kita atur dulu sudutnya itu jadi 360 derajat, tambahin keyframe di awal sama di akhir, terus yang awal di sini kita atur jadi 270 derajat dan kita tambahin circular yang out. Kalau misalkan udah, aku ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di detik 22.09 sama di akhir, terus di sini aku kecilin dan aku tambahin circular yang in. Nah, dari detik 23.06 ini sampai akhir 28.24 kita tinggal duplikat aja fotonya. Nah, jadi aku udah duplikat foto-fotonya, jadi aku duplikat sampai yang ini. Jadi di sini aku mau tambahin coloring. Buat kalian yang mau coloringnya, kalian bisa cek link di description box. Nah, coloringnya itu kayak gini. Kalau misalkan kalian udah tambahin coloringnya, kalian klik di blending dan opacity, terus pilih yang cerahkan. Aku pakai yang linear apalah itu. Terus sini kalian bisa atur opasitasnya mau sampai berapa. Yap, jadi guys, segini dulu tutorial dari aku. Aku harap kalian suka dan enjoy dengan video aku. Don't forget to like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.